Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa mari kita awali dengan membaca umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita kali ini. Kita mulai membahas tentang metode penelitian istiqra'. Kalau yang sebelumnya itu adalah istishab, sekarang istiqra'. Istiqra' itu adalah metode penelitian yang bersifat induktif. Jadi sebagaimana dalam ilmu mantik atau ilmu logika, kias dalam istilah ilmu logika ini, ilmu mantek, kias itu ada 3. Yang pertama adalah kias istiqra'i ini, yaitu penelitian bersifat induktif. Yang kias kedua adalah kias mantiki. Kias mantiki itu metode pemikiran yang bersifat deduktif. Berarti kalau deduktif itu berarti dari hal-hal yang umum menjadi kesimpulan khusus. Terus yang selanjutnya adalah kias tamsili. Kias tamsili itu sebagaimana kias yang ada di usul fikih ini. Jadi kalau kias tamsili itu ya mengkiaskan satu hal ke hal yang lain. Contohnya khomer, kemudian ada kasus baru oplosan, jadi oplosan ini dikiaskan kepada khomer. Itu namanya kias tamsili. Baik, langsung kita fokus pada materi kita. Pertama ini istiqra' adalah definisinya induktif. Jadi istiqra' itu adalah metode penelitian yang bersifat induktif. Jadi dari fakta khusus, poin-poin tertentu itu semuanya dicari fakta itu kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan secara umum. Baik, istiqra', nah ini definisinya, yaitu menganalisa atau mengamati fakta-fakta khusus lalu digeneralisasi, generalisasi itu diglobalkan menjadi kesimpulan umum atau menyeluruh. Status istiqra' ini dilakukan terhadap objek atau hal-hal yang tidak memiliki pedoman nas dan istilah umum yang berlaku. Jadi umpama ada hal tidak memiliki batasan nas dan dia tidak memiliki istilah umum menurut masyarakat, maka ya dikembalikan pada istiqra' ini. Beda dengan kias. Kalau kias itu kan ada pedoman nasnya. Contohnya kita mau membahas oplosan. Oplosan itu kita kaitkan kepada khomer lah. Khomer itu ada pedoman nasnya. Nah itu. Jadi kalau yang sekarang istiqra' itu tidak ada pedoman nas dan bahkan istilah yang berlaku umum di masyarakat pun nggak ada. Apa itu contohnya? Contohnya ini batasan masa haid. Jadi menurut Imam Syafi'i dan menurut ulama semuanya, jadi masa haid itu tidak ada maksimal umum pedomannya berapa, minimal haid itu berapa, dan umumnya haid itu berapa, atau bahkan kehamilan atau nifas itu juga tidak memiliki pedoman nas, dan kemudian istilah umum di masyarakat pun saat itu juga tidak ada. Maka dilakukanlah proses istiqra'. Nah, istiqra' ini oleh Imam Syafi'i, penelitian khusus haid ini meneliti sejumlah wanita Arab, wanita dulu di Jazirah Arab sana, yang kemudian dijadikan kesimpulan umum. Kesimpulan umum ini yang berlaku untuk semua wanita haid di dunia. Jadi Imam Syafi'i meneliti orang Arab, oh ternyata umumnya orang Arab itu kalau haid maksimal 15 hari. Oh ternyata orang Arab itu kalau haid minimal 24 jam. Nah itu aturan itu akhirnya dibakukan, dipatenkan sampai untuk berlaku untuk semua wanita di dunia. Nah, tapi dibalik itu memang penelitian Imam Syafi'i ini terus kemudian disepakati oleh ulama-ulama yang lain. Memang karena memang nggak ada pedoman nas dan istilah umum yang berlaku di masyarakat nggak ada. Baik, kita lanjutkan kepada pembahasan kita, pembagian istiqra'. Nah ini pembagian istiqra'. Jadi istiqra' itu dibagi dari beberapa hal. Yang pertama adalah istiqra' tam. Istiqra' tam itu adalah pengamatan yang sempurna. Jadi melihat detail pada kasus-kasus. Nah ini definisinya. Mengamati setiap fakta per fakta. Jadi poin per poin semuanya diamati, semuanya ditelaah
secara utuh dan lengkap. Secara utuh atau lengkap. Jadi yang diteliti ini selain fakta yang bermasalah. Kalau yang bermasalah kita tinggalkan dulu. Terus untuk ditarik kesimpulan secara umum. Kita ambil contoh. Contohnya adalah ini, sholat witir. Sholat witir adalah fakta yang bermasalah. Nah ini, jadi ada satu masalah tentang sholat witir. Apakah hukumnya sholat witir ini sunnah atau wajib? Nah ini adalah satu fakta yang bermasalah. Nah kemudian ulama mengamati, jadi proses istimbat atau proses istihadnya, ulama itu mengamati semua macam sholat secara detail. Jadi mulai sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, sholat duha, sholat tahajud, itu semuanya diamati. Kemudian poin-poin yang diamati itu lalu menghasilkan A. Nabi pernah sholat witir di atas unta. Nah itu pengamatan secara detailnya menemukan begitu. Oh Nabi pernah sholat witir di atas unta. Ini sebagaimana hadis Ibnu Umar yang disampaikan Imam Bukhari, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian yang B, Nabi tidak pernah sholat maktubah di atas unta. Jadi Nabi itu kalau sholat fardu 5 waktu itu tidak pernah dilakukan di atas unta. Padahal sholat witir pernah dilakukan di atas unta. Nah ini meneliti fakta-fakta ini akhirnya bisa ditarik kesimpulan secara umum. Berarti secara umum sholat witir itu hukumnya sunnah. Mengapa hukumnya sunnah? Ya karena dia beda dengan sholat fardu. Nabi tidak pernah melakukan sholat fardu di atas unta. Karena sholat maktubah itu kalau menurut analisa ulama, sholat maktubah itu syaratnya harus istiqror. Istiqror itu artinya menetap di suatu tempat, jadi tidak sambil berjalan. Makanya kasusnya nanti kaitannya dengan menghadap kiblatnya. Jadi kalau nggak menetap di atas kendaraan, di atas unta itu akhirnya menghadap kiblatnya jadi masalah. Nah tapi kalau untuk sholat sunnah memang nggak ada syarat istiqror, menetap di suatu tempat nggak ada, karena sholat sunnah itu dipermudah, diperingan agar orang itu bisa melakukan sholat sunnah di mana-mana. Demikian contoh istiqro' tam. Jadi istiqro' tam itu fakta per fakta secara detail diteliti, kemudian tarik kesimpulan secara umum. Baik, yang kedua adalah pembagian istiqro' nakis. Istiqro' nakis itu pengamatan yang tidak sempurna. Atau kalau istilah penelitian menggunakan metode sampling, sampel, hanya contoh saja. Nah ini definisinya, mengamati sebagian fakta atau sampel di dalam lingkup objek penelitian yang diamati selain fakta yang bermasalah. Contoh, mengamati sebagian wanita Arab untuk menentukan batas waktu haid, seperti tadi yang dilakukan oleh Imam Syafi'i tadi. Jadi istiqro'nya Imam Syafi'i tentang urusan haid itu hanya pakai metode sampel, itu menggunakan istiqro' nakis sebagai sampel, hanya sebagai sampel atau perwakilan lah dari seluruh wanita yang haid dimanapun. Nah dari contoh ini kan berarti istiqro' nakis itu tidak sempurna, jadi pengamatan yang tidak sempurna. Apakah bisa beberapa orang atau 100 orang lah, apakah bisa seumpama 100 atau 200 orang mewakili sebagai sampel seluruh wanita di dunia? Lah itu makanya dianggap pengamatan yang tidak sempurna, berbeda dengan yang di atas istiqro' tam. Nah maka istiqro' tam ini menurut sepakat ulama adalah merupakan dalil yang kuat sebagai pijakan hukum. Jadi menurut mayoritas fuqaha yang pengamatan sempurna tadi dihukumi dalil yang kuat. Nah sedangkan untuk yang istiqro' nakis ini merupakan dalil yang lemah sebagai pijakan hukum. Jadi karena dia hanya mencari sampel saja, jadi tidak, apakah semuanya bisa mewakili secara umum kan tidak jelas. Makanya itu dianggap dalil yang lemah. Cuma untuk kasus haid tadi, ini keterangan tambahan, untuk kasus haid tadi meskipun itu pengamatan yang tidak sempurna menjadi istiqro' nakis, cuma setelah itu para ulama juga akhirnya sepakat, seperti yang keterangan saya awal tadi. Jadi para ulama akhirnya sepakat karena memang tidak ada batasan secara syar'i, secara nas, dan tidak ada batasan secara umumnya yang berlaku di masyarakat itu memang belum ada saat itu. Nah, Imam Syafi'i membuat dengan cara penelitian istiqro' ini. Baik, demikian pemaparan kita tentang tema istiqro'.
Dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.